Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2 and now we will do presentation about education problem in Indonesia. Before we are presentation, we will to introduce our group. Hello, let me introduce myself. My name is Maida Rahmawati. You can call me Indah. My ID number 002. My name is Fajar Kunambala and my last ID number is 085. My name is Fahmia Triyudati and my last ID number is 146. Pertama yaitu latar belakang. Realitas yang terjadi selama ini di Indonesia adalah masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi dan budaya. Bagi daerah-daerah yang terpencil atau lokasi yang sulit untuk diakses, proses pendidikan tidak berlangsung secara optimal. Perhatian dari pemerintah mengenai pendidikan tidak serta-merta terpenuhi layaknya daerah-daerah yang mudah diakses. Hal ini menjadi ironis di dunia pendidikan dengan haknya sudah diakui di dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945. Namun nyatanya pendidikan itu sendiri masih belum bisa dinikmati masyarakat secara umum atau maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada kasus ini ialah yang pertama, apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kesenjangan pendidikan. Kemudian yang kedua, apa solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan. Kemudian, metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama adalah pendekatan deskripsi literatur. Kemudian yang kedua, wawancara beberapa guru SMP dan juga Selanjutnya adalah kajian teori. Pendidikan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal sebagai hak konstitusional. Maka, negara dalam hal ini pemerintahan menjadi tanggung jawab harus dipenuhi haknya dan mendapatkan pendidikan dengan baik. Permasalahan yang timbul diantaranya kurang perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang didistribusikan hingga ke wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan pelosok yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, bangsa Indonesia tersusun dari beberapa pulau-pulau, sehingga masing-masing dari wilayah tersebut dipisahkan oleh perairan dan hutan-hutan yang ada. Sebagai konsekuensi atas negara kepulauan, pemerintahan mampu memberikan pemerataan pembangunan secara ekonomi kepada warga negaranya. Begitupun dalam bidang pendidikannya. Namun, sampai saat ini memang belum terwujud pemerataan pembangunan tersebut, khususnya mengenai pendidikan seperti fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pengajaran, minat dan motivasi warga akan pentingnya Analisis yang kami lakukan terhadap kajian teori, kami memperoleh 1. Faktor-faktor penyebab kesenjangan pendidikan. A. Berdasarkan tingkat pendidikan. B. Berdasarkan kelas sosial. D. Ketidaksetaraan dalam ketersediaan dan kualitas buku. E. Biaya pendidikan yang tinggi. F. Standarisasi pendidikan, yakni sekolah berstandar nasional atau SBN dan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Kesenjangan jumlah dan kualitas guru. Baik, yang pertama mengenai berdasarkan tingkat pendidikan. Kami memperoleh bahwa usia 9 sampai 17 tahun merupakan persentase terbanyak yang menempuh pendidikan di Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kelas sosial. Ternyata masyarakat yang memiliki tingkat kelas sosial tinggi cenderung memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada masyarakat yang memiliki tingkat sosial yang lebih rendah. Kemudian mengenai ketidaksetaraan dalam ketersediaan dan kualitas buku. Ternyata memang benar bahwa daerah terpencil dan terpelosok memiliki kualitas buku yang sangat rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kemudian mengenai biaya pendidikan yang tinggi, kebanyakan dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di tingkat perkotaan. Lalu selanjutnya mengenai standarisasi pendidikan.
pendidikan, dan yang terakhir adalah mengenai kesenjangan jumlah dan kualitas guru yang ternyata memang sangat signifikan, yang mana guru-guru di daerah terpelosok cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan dengan guru-guru yang ada di pertengahan. Baik, kemudian kelompok kami menemukan solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan. Yang pertama yaitu A. Memperluas jangkauan sekolah, B. Meningkatkan sarana pendidikan yang menyeluruh, C. Memberikan bantuan keuangan seperti beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, dan D. Memanfaatkan teknologi seperti adanya e-learning hingga mencapai daerah terpencil untuk mengatasi Jadi, ketertinggalan. berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan adalah isu yang signifikan yang merentang ke berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Faktor seperti kesenjangan partisipasi pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan, kesenjangan pendidikan berdasarkan kelas sosial, kemudian ketidaksetaraan dalam ketersediaan dan kualitas buku, serta biaya pendidikan yang mahal, semuanya berkontribusi dalam memperburuk ketimpangan ini. Namun, melalui beberapa solusi yang diusulkan, seperti memperluas jangkauan sekolah dan meningkatkan sarana pendidikan, kemudian memberikan bantuan keuangan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta memanfaatkan teknologi dan e-learning untuk mencapai daerah yang terpencil, kita dapat mengatasi ketimpangan pendidikan secara bertahap. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi esensial dalam menangani masalah ini. Diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana yang membangun dan mengembangkan potensi setiap individu di Indonesia. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.